Hai sahabat Premier, kali ini di obrolan santai kita akan membicarakan mengenai nutrisi dan diabetes. Di depan saya udah ada nih Dr. Happy Apsari dari Poli Edukasi Gizi dan Diabetes ya dok ya. Betul. Oke dokter, ini kan kita katanya nih ada dalam rangka Hari Diabetes Sedunia nih dok. Boleh nggak dok kita nih ngobrol-ngobrol, kebetulan kan saya diabetes juga nih. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang pengen saya tanya ini ke dokter, boleh nggak dok? Ayo. Boleh, ayo. Jadi gini dok, saya mau nanya, kan kalau diabetes itu kan diukur makan apa segala macam ya dok ya. Ya. Ada kategori-kategori diabetes nggak sih dok? Kalau misalnya kategori A dietnya begini, kategori B begini, itu ada nggak sih dok? Pada dasarnya sih kalau diabetes itu adalah penyandang diabetes. Pengaturan pola makannya secara garis besar tidak beda Nggak dengan beda. orang sehat Dengan pada orang umumnya. biasa ya, dok, ya? Betul, hanya pengaturan pola makan sehat. Pola makan sehat. Tapi memang untuk kondisi diabetesi diperlukan ada yang namanya perhitungan karbohidrat. Jadi harus dihitung tuh proporsi karbohidratnya. Iya, betul. Dietnya sih sebetulnya santai saja, tidak begitu banyak pantangan. Tapi prinsip dietnya sendiri yaitu 3J. Harus disiplin soal jadwal. Terus ada jenis, ada beberapa jenis bahan makanan yang sebaiknya hati-hati deh atau malahan dihindari saja. Gitu. Dan Terus? yang terakhir adalah jumlah apa? Jumlah kalori sama jumlah karbohidrat setiap kali makannya. Oke, jadi dari jadwal kita harus tepat. Betul. Kemudian jenis makanan ada yang dihindari dan ada yang dianjurkan makan. Betul. Sama satu lagi tadi apa dok? Jumlah. Ya. Nah ini dok, mengenai jumlah dok, kan kadang kan kita kalau ngelihat dari apa namanya tuh resep atau misalnya anjuran dari ahli gizi, kan suka tuh dok sekepal 100 Ya, gram. Nah, betul. kayak tipe-tipe kita gini kan dok ya, pasien-pasien kan suka bingung tuh dok kalau mau bikin 100 gram, 20 gram, 30 gram. Kira-kira ada nggak sih dok yang bikin mempermudah supaya pasien-pasien juga dalam rangka mau makan mengikuti 3J ini mereka simple gitu dok? Ada nggak dok? Kalau untuk perhitungan kalori sebetulnya zaman sekarang udah canggih ya. Itu sudah sangat banyak aplikasi-aplikasi beredar untuk menghitung kebutuhan kalori hariannya seseorang. Cuma mungkin agak sedikit tricky ketika Betul. harus membagi dalam misalnya Mbak butuhnya sehari 1.300 kalori. Dari 1.300 kalori itu lalu harus dibagi dalam 5 sampai 6 kali makan dalam sehari. Sehari itu 5 sampai 6 kali makan dok? Jadi gitu. jadwal makannya memang sebaiknya setiap 2 sampai 3 jam sekali ada asupan yang masuk dengan jumlah karbohidrat yang tertakar. Lah kirain saya mah dok kalau misalnya kayak begitu malah makannya dikurang-kurangin, ternyata enggak ya dok ya? Jangan, makan sesuai dengan kebutuhan. Oh, Jadi orang gitu. diabetes itu sebetulnya makannya santai, nggak perlu masak terpisah dari keluarga. Makan bareng-bareng aja. Orang diabetes biasa makan aja ya, padang dok, ya? boleh, betul. Boleh dok? Kecuali ada kondisi-kondisi diabetesi tertentu yang memang ada beberapa pantangan khusus. Nah itu tuh dok, kalau yang pantangan khusus itu lebih ke diabetesnya yang seperti apa dok? Biasanya diabetesi dengan komplikasi. Oh komplikasi, Ya, betul. pasien diabetes dengan komplikasi sudah ada di ginjal, komplikasinya berupa ada stroke. Oh gitu. Ya, itu pasti butuh ada pengaturan nutrisinya beda Mbak Oge. Jadi biasanya proteinnya dihitung ulang, ada pembatasan beberapa jenis mineral tertentu. Iya. Diabetes pada anak juga pasti kan butuh treatment Nah, iya, nutrisinya benar. beda. Betul, dok, betul. Diabetes gestasional, diabetes Yang lagi pada hamil. kehamilan ya, dok, ya? Iya, jadi ada yang sebelum hamil sudah diabetes, ada yang gara-gara hamil dia jadi diabetes. Oh, gitu. Pada saat diabetesi tersebut laktasi juga, Iya, itu pengaturan iya. nutrisinya beda. Iya, nah. Kadang-kadang yang kondisi khusus seperti itu memang sebaiknya datang ke ahli gizi atau Betul. dokter. Untuk berkonsultasi ya dok, Iya. kira-kira makanan apa yang boleh, makanan apa yang enggak, terus jumlahnya bagaimana. Betul. Nah ini dok yang paling saya ingin, kan kita nih kalau misalnya diabetes itu kan makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, makan itu harus jumlahnya sekian. Bisa sih nggak sih dok, misalnya ini dalam seminggu kita udah sesuai banget dengan 3J tuh, jadwal, jenis, jumlah. Di seminggu sekali kita makan rada bebas, kayak gitu-gitu boleh nggak sih dok? Sebenarnya kembali lagi Mbak Oge, itu hanya mitos ya, orang diabetes tuh nggak terlalu banyak pantangan ya. Oh, Cuma memang sebenarnya harus gitu ya? atur porsi. Bahan makanan yang sebaiknya dihindarkan adalah bahan makanan yang tinggi beban glikemiknya. Nah itu dok, glikemik. Karena kemarin saya juga sempat lihat ya, sempat baca. Glikemik itu kan kayak kentang, terus jagung yang kayak gitu-gitu ya dok. Nah kalau kayak diabetes itu enaknya
yang glikemik rendah atau yang glikemik tinggi, Dok? Jadi Mbak Oga harus bedakan ya, kan kalau di internet tuh banyak sekali tuh informasi Iya, betul. beredar. Iya, Kadang-kadang benar. kalau orang awam suka salah nangkep Iya, ya. benar. Harus dibedakan Kayak antara saya, Dok, salah nangkep. nggak mungkin lah Mbak Oga mah. Harus dibedakan sebetulnya antara indeks glikemik iya. dengan beban glikemik. Beban glikemik. Jadi kadang-kadang orang diabetes tuh kamu harus makan nasi merah gitu. Ya, Kalau perlu nasinya nasi hitam. Uh-uh. Sebetulnya itu perbedaannya hanya pada indeks glikemiknya Oh, saja. di indeks glikemiknya. Ya, jadi bukan berarti kalau Mbak Oge makannya beras hitam atau beras merah terus porsinya bisa bebas banyak, tidak. Tetap Oke, harus tetap ditakar. ada ditaker di jumlah itu ya, Dok ya. Betul, karena makanan tersebut memiliki beban glikemik sendiri. Jadi yang dihitung sebetulnya adalah beban glikemik. Kalau indeks glikemik itu sangat mudah berubah, dipengaruhi oleh cara masak, jumlah serat. Betul. Itu bisa berpengaruh. Tapi Iya. kalau beban glikemik dia tetap. Jadi nasi Oke. 100 gram itu beban glikemiknya tetap, tapi indeks glikemiknya bisa berubah. Kalau nasinya nasi merah dibandingkan sama nasi putih, Ya lebih beda. bagus nasi merah ya, Dok. Betul. Nah, terus gini nih, Dok. Kalau misalnya hubungan makanan terhadap, kan kalau kita kan orang-orang diabetes kan suka dicek HbA1c, dicek gula darah sewaktu, gula darah puasa. Apakah makanan itu tuh sangat berhubungan atau sangat mempunyai hubungan dengan kadar-kadar darah tersebut, Dok? Pada intinya badan kita sendiri kan membentuk gula darah, Mbak Betul, Oge. betul. Iya, karena itu ada gula darah puasa, Iya. gula darah 2 jam setelah Iya, makan, sama gula darah sewaktu. Iya, betul. Kalau dari segi nutrisi atau makanan itu akan berpengaruh ke gula darah 2 jam setelah makan. 2 jam setelah makan, Iya, betul. di luar itu untuk mengendalikan gula darah puasa dan gula darah sewaktu tentu saja obat itu harus Ya, disiplin, benar, obat. benar. Lalu jangan lupa olahraga. Iya, nah Iya, itu, Dok. healthy lifestyle, stres tuh juga berpengaruh. Iya. Emang sih saya inikan banget, Dok. Nah, olahraga nih, Dok. Ini sih kita rada melenceng ya, Dok ya. Kalau misalnya orang-orang yang tipe kayak saya nih, Dok, makan pengen enak, olahraga tapi nggak mau misalnya. Itu kira-kira dokter nganjurinnya gimana, Dok? Itu permasalahan sebagian besar manusia Betul. memang seperti itu. Itu gimana, Dok? Enaknya, Dok? Tidak ada masalah, kembali lagi Mbak Oge, tapi harus tahu jumlahnya. Cheating tidak ada masalah. Ya, Yang penting oke. cheatingnya itu jangan kebablasan. Kebablasan. Iya. Karena kan kita kan kadang nih, Dok, kalau hari Minggu, hari Sabtu ngumpul sama temen, ngajaknya makan minum kopi yang kayak gitu-gitu, Dok. Kadang kan kalau kita nggak ikutan kok gimana ya gitu. Apalagi kan dibayarin kan lumayan, Dok. Makan enak. Iya, betul. Nah, paling kita gimana caranya mengakali kali ya, Dok ya, dari jumlahnya gitu ya, Dok ya. Perhatikan saja ketika lagi ngumpul sama teman-teman, ini jamnya apa ya? Jamnya makan besar atau jamnya snack? Ketika oke. lagi jamnya snack, ya ambil aja jatah snack. Nongkrongnya di warung kopi, ambil aja. Ada latte, ada cappuccino, americano, itu gitu. oke. Gunakan gula alternatif. Betul. Nah, Iya. untuk gula tuh, Dok, gulanya itu benar-benar gula alternatif yang buat diabetes berarti ya, Dok ya? Iya. Lebih baik. Kalau kayak gula, Dok, gula Jawa yang merah-merah atau gula batu kayak gitu, dianjurin nggak sih, Dok? Itu masih memiliki beban glikemik yang Yang lebih tinggi. besar dibandingkan gula alternatif. Karena itu lebih direkomendasikan ya memang gula alternatif. Oke, Gitu. oke. Nah, terus gini nih, Dok, untuk makanan tadi udah, olahraga berarti kan tergantung dari kitanya ya, Dok Iya. ya. Mau jalan pagi kah, mau lari kah, atau bagaimana. Begitu pengatur, yang penting pada saat kita melakukan porsi makan kita, jadwal, jumlah sama jenis 3 itu ya, Dok ya. Dan Pada yang lebih intinya sih pentingnya Mbak Oge, itu ya. nanti kalau orang diabetes itu sebaiknya makannya seimbang. Makanan tuh cobain aja semuanya. Semuanya. Iya, beraneka buah. Iya, betul. Tidak ada pantangan buah tertentu sebetulnya pada orang diabetes. Katanya kan gosip-gosipnya nih, Dok, pisang Ambon itu nggak boleh buat yang diabetes, Dok. Beban Gimana, Dok? glikemiknya memang cukup besar karena Untuk pisang itu, Ambon nih? Karena itu harus tahu porsi sekali makannya berapa banyak. Oh, gitu. Karena targetnya Iya, adalah iya. gula darah 2 jam setelah makan, kalau bisa di bawah 200. 200, iya Gitu. betul. Jadi tinggal hitung saja makanan ini beban glikemiknya berapa banyak ya. Oh. Dan nanti dibagi rata nih dalam kan Satu tadi tuh hari jumlah itu, iya. jumlah kalorinya itu berapa misalnya dibagi 1.300 dalam 5 dalam- sampai 6 kali makan. Oh. Nanti porsi snack itu rata-rata hanya 10% dari Dari kebutuhan energi sehari. total. Makan pagi rata-rata 20 sampai 30% dari kebutuhan energi total. Oh, gitu. Ada rumus gampangnya sih Mbak Oge Gimana, sebetulnya. Dok, kalau kayak gitu, Dok? Biasanya rata-rata, tapi ini perhitungan kasar ya, Iya, tidak bisa iya, diaplikasikan iya, nggak bisa pada disamain semua ke semua orang ya, Dok. diabetesi, Iya. betul. Biasanya kalau ukuran karbohidrat itu sebesar kepalan tangan. Nih, gini nih. Jadi setiap kepalan tangan orang masing-masing berarti ya? Kan kebutuhan orang juga Iya, dihitungnya per betul. luas permukaan. Berarti tubuh. sekepel gini dong? Betul.
kegedean jauh mundur lagi. Segini. Ya. Oh segini ya. Ini adalah porsi karbohidrat. Untuk karbohidrat. Lalu protein biasanya disarankan sebesar sebesar telapak tangan. Oh, telapak tangan ini. Iya, proteinnya. Oh, proteinnya. Ayam, ikan, daging sebesar ini. Oh, gitu. Kalau sayuran itu usahakan setengah piring sendiri. Jadi 2 Oh, telapak gitu. tangan ini penuh dengan sayuran. Sayuran. Minyak atau lemak yang digunakan biasanya sebesar ini jempol. Iya. Oh, gitu. Itu untuk sekali makan. Itu sekali biasanya makan. memenuhi ya, mendekatilah kebutuhan hariannya seseorang untuk Iya, diabetes. betul. Iya. Tapi catat ya, tanpa komplikasi. Tanpa komplikasi berarti yang memang dia nggak ada jantung, ginjal yang kayak gitu-gitu ya dok, sakit-sakit jantung, Iya. sakit ginjal gitu ya dok ya. Karena kalau ginjal kan perhitungan proteinnya spesifik. Iya, sama untuk airnya kan juga kan dia ada perhitungannya lagi dok. Garam segala macam. Waduh, saya banyak banget nih dapat ilmu. Soalnya selama ini kita mau coba, jadi gini dok, kadang orang-orang diabetes itu mau coba sesuatu menu atau mencoba sesuatu sesuai dengan arahan ahli gizi. Mereka tuh satu udah malesnya ngitung-ngitungnya itu dok. Tapi dengan arahan karbohidrat sekepel, kemudian proteinnya sebesar telapak tangan dan sayur segini sih kayaknya bisa sih ya dok kita mempraktekkan sehari-hari ya, betul-betul. Sebetulnya kebayangkan makan capcay pakai ayam atau dengan ikan, nasi boleh, makan mie juga tidak ada masalah. Nah, makan mie dok, soalnya saya pernah ada yang bilang boleh makan mie nggak? Boleh makan mie tapi kalau lagi perang, maksudnya lagi Apa itu perang? Jadi saking jadi gini dok, kalau perang itu kan jadi nggak ada bahan makanan, yang ada cuma mie, baru di situ lagi kita bisa makan mie. Jadi sebenarnya boleh juga ya dok ya. Orang diabetes tuh makannya cenderung tidak banyak pantangan ya, tapi memang harus terukur. Iya betul sekali. Oke, aduh saya banyak banget nih dapat ilmu dari dokter. Nah dokter, gimana nih dokter memberikan saran kepada sahabat Premier semua yang tersebar di seluruh antero kota mengenai diabetes ini sendiri dok? Gimana dok? Kan banyak dok sahabat Premier di mana-mana. Pada intinya sih kalau seorang diabetesi menjalankan diet, kembali lagi Anda harus tahu kebutuhan Anda sehari berapa. Tidak terlalu banyak pantangan. Hati-hati dengan banyaknya mitos yang beredar. Yang paling penting adalah mengatur pola makan, bukan jenis makanannya. Bukan jadi jenisnya tapi pola ya dok. Iya, pola itu termasuk tadi yang 3J kita cerita, jadwal, jumlah, sama si jenis ya. Maksudnya tuh jangan Anda ngejar saya makannya beras merah nih dia lebih sehat, tapi Anda tidak tahu berapa banyak yang harus dimakan. Itu tetap harus tahu. Ya, jadi lebih menitik beratkan ke arah jumlah, jenis sama jadwal makan tadi. Nah, itu pesennya nih buat teman-teman sahabat Premier. Kemudian ini dok, kapan sih kita harus datang ke ahli gizi nih seperti dokter nih, edukasi mengenai kalau misalnya kita diabetes? Satu, bila memang gula darah Anda tidak terkendali dengan baik. Kemudian Anda seorang diabetesi yang memang ada komplikasi atau memang kondisi khusus, misalnya pada anak-anak, kehamilan, laktasi, geriatri, atau lansia. Betul. Lalu kemudian kalau Anda sudah coba sendiri dietnya, yang saya tadi mungkin sarankan, tapi tetap kendali gula darahnya belum masuk diabetes terkendali baik, ya mungkin sudah harus mulai diatur lebih spesifik lagi dietnya. Tentu saja selain pengaturan dosis dan jenis obat. Sip. Kalau kayak begitu ilmunya udah banyak banget nih saya dapet. Kemudian sarannya tuh ya sahabat Premier, jadi nggak usah takut, nggak usah keburu kepikiran ribet nih, nggak usah keburu kepikiran aduh makan apa dong. Jadi ternyata itu semua tuh bisa kita atur ya dok dengan baik, juga bisa kita akalin. Yang penting kitanya juga suka ya dok, jangan sampai kita makan yang nggak kita suka gitu ya dok ya. Supaya lebih secukupnya lah menikmati hidup ya dok. Pandemi dok soalnya kalau kita nggak nikmatin hidup gawat soalnya gitu sahabat Premier. Oke, Dokter Happy, terima kasih sekali untuk ngobrol kita di hari ini. Semoga sangat bermanfaat buat saya terutama dan teman-teman sahabat Premier yang memang menjalani hidup, pingin nikmatin hidup tapi ada diabetesnya. Tetap sehat ya. Dan terutama tetap sehat ya dok. Terima kasih kembali terus Boge. Ngomong ini aman kan dok buat kita minum? Silakan, ayo mari kita minum. Yang penting harus tahu ini ya, takaran jumlah, buahnya, jenis, jadwal. Dan gunakan gulanya hanya gula diabetes saja. Terima kasih ya dokter. Sama-sama Boge. Ayo sahabat, kita pamit dulu ya acara obrolan santai kita hari ini.